Pak, harga sayurnya berapaan? Kalau kamu saya ikat 3 koin, bayam saya ikat 3 koin, tomat sebiji 1 koin. Apa? Harga kangkung saya kan 3 koin. Biasanya kan cuma 2 koin. Mahal banget sih. Bayam juga. Biasanya saya ketan cuma 2 koin, Pak. Ini juga. Tomat 1 koin cuma dapat 1. Gak dapat 2 deh kayak biasanya. Aduh, Pak. Jangan dimahalin lah. Nanti kami nggak bakalan beli kesini lagi loh. Cukup? Ya silakan, kalian mampir ke penjual sayur lainnya aja. Palingan harganya juga sama. Aduh, murahin lagi lah Pak. Bisa-bisa aku miskin gara-gara beli sayur ini. Amit-amit ya, Bu. Kalau seperti ini, mending aku tanam sayur sendiri di rumah Pak. Ikut, Bu, kalau mau nanam. Ya silakan, palingan nanti capek sendiri loh ya. Wah, ya udah, Pak. Saya beli timun 2 sama tomat 3 biji. Berarti totalnya 10 koin ya Bu? Oh, dibeli, baju-baju baru, baju nyaman, baju-baju keren, murah, silakan. Ma, aku mau beli baju di sana. Ayo, Nak. Ma, aku pakai baju ini bagus nggak? Kan aku belum punya motif ini. Bagus, tambah cantik karena ibu pakai ini. Pilih lagi, Nak, yang bagus. Pak, mau beli bajunya dong? Mari Bu. Mama, aku mau baju ini sama yang ini. Boleh nggak, Mama? Boleh sayang, ambil aja semua yang kamu mau cantik. Pak, berapa harga satuan bajunya ini? Untuk harga yang polos ini 100 koin Bu. Yang motif harganya 150 koin. Murah banget Bu. Wah, Pak, bukannya minggu lalu yang motif juga 100 koin ya? Aduh Bu, itu kan minggu lalu Bu. Sekarang harganya segitu Bu. Maaf ya, Nak, Ibu gak bisa belikan yang motif. Pilih yang baju polos aja ya. Ya, kan aku mau yang ada motifnya. Pak, bajunya beli yang ini ya. Bentar ya Bu, saya kasih wadah dulu. Totalnya 100 koin ya Bu. Yeay, makasih Mama. Sama-sama putri-putri cinta. Untung kita tidak hidup susah ya nak ya. Apa maksudmu? Situ kan nggak bisa beli baju. Enak aja, kami mampu ya. Iya, jangan bohong deh. Meski masih aja kali. Nak, ambil baju motif itu semua, biar Ibu belikan. Ya beli aja kalau mampu. Kampung orang susah, orang miskin. Kita gak kampung, kita punya banyak uang. Ya beli aja kalau punya duit lah. Pagi, Pak. Pak, bos ini udah datang. Mari Bu, aku bantu hitung kayu bakarnya. Iya, Pak, silahkan. Saya numpang duduk dulu ya. Iya Bu, silahkan. Terima kasih, Pak. Iya Bu, capek ya Bu, habis cari kayu bakar. Tentunya lah, Pak. Suami sudah mati, jadinya tiap hari cari kayu bakar sendiri, nggak ada yang bantu. Wah, yang semangat ya Bu. Iya, Pak. Bos Rini sudah datang duluan ternyata. Iya, Bu. Pagi, Pak. Saya bawa kayu bakar untuk hari ini. Iya Bu, silahkan sampai situ saja. Tuh kan Bu, sudah aku bilang biar aku saja yang bawa kayu bakarnya. Gak apa-apa lah, Nak. Ini cuma sakit ringan sedikit. Nanti pasti sembuh sendiri kok. Sekarang sedikit, kalau besok bisa bahaya. Sudah mulai besok aku saja yang cari kayu bakarnya, ibu
istirahat aja di rumah. Ini Pak, kayu bakarnya. Iya nak. Mumpung ibu punya anak, lebih baik anaknya aja Bu yang bekerja. Gak apa-apa lah Mbok, daripada saya di rumah, mending cari kayu bakar. Sudah, ibu istirahat aja di rumah. Iya tuh, bener kata anaknya Bu. Udah dihitung semua ya kayu bakarnya. Ini buat bos ini, dan ini buat ibu. Terima kasih Pak. Iya bu. Mas ini, saya duluan ya. Iya Bu, hati-hati. Enak ya Pak, kalau punya anak bisa bantu-bantu. Janda nggak punya anak gini bisa apa Pak? Iya bu. Apalagi waktu sekarang harga barang pada naik bu. Hah, benar begitu ya Pak? Iya bu. Pak, harga sayur pada naik kan ya? Iya benar. Tapi bukan saya saja loh. Penjual sayur lainnya juga udah pada naikin harga. Aduh, harus kerja semakin keras berarti ya? Andai aja aku punya anak. Mbok, kalau mau punya anak, minta pada raksasa yang ada di gua aja, Mbok. Gus, jangan pergi ke raksasa yang ada di gua itu. Menakutkan dan berbahaya banget tau Mbok. Tapi, Mbok, orang bilang raksasa yang ada di gua itu bisa mengabulkan segalanya. Bahkan ayam mustahil sekalipun loh, Mbok. Iya benar, namun bayaran yang harus diberikan pada si raksasa juga harus timpal. Raksasa yang ada di gua ya? Aku pernah dengar sih ceritanya. Mbok, walaupun Mbok kepepet, jangan pergi ke raksasa itu Mbok. Menakutkan dan berbahaya tau Mbok. Tapi bila itu yang bisa mengabulkan permintaanku. Itu permintaan yang sangat mudah. Tentu saja aku bisa mengabulkannya. Benarkah Tuhan? Sungguh, hamba sangat senang apabila Tuhan bisa memberikan hamba seorang anak. Tanamlah biji mentimun ini, rawatlah hingga berbuah. Kau akan menemukan bayi di dalam mentimun itu. Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh, hamba berterima kasih kepada Namun, Tuhan. kau harus memenuhi satu syarat. Ketika ia menginjak umur 6 tahun, itu adalah akhir dari engkau menjadi ibunya. Kau harus mengembalikannya kepadaku, dan aku
menyantapnya dengan puas. Baik Tuan, baik. Hamba pasti akan memenuhi syarat tersebut. Terima kasih Tuan, terima kasih. Aku kan punya anak, buah hati yang selalu ku tunggu. Dari biji mentimun ajaib, kan tumbuh jadi pelipur lara. Dari biji mentimun ajaib, kan tumbuh jadi cahaya hidupku. Sayang tumbuhlah, tumbuh. Sayang tumbuhlah, tumbuh. Sayang tumbuhlah, tumbuh. Sayang Aku punya anak. Aku punya anak. Semuanya, aku punya anak. Bos Rini punya anak. Hei semua, aku punya anak. Bayi kecil yang manis dan cantik. Hei semua, aku punya anak. Bayi kecil sang cahaya hidup. Oh sayang akan terus ku jaga, tumbuhlah sang pelita kasih. Oh sayang akan terus ku jaga, tumbuhlah sang pelita kasih. Anaknya cantik ya, Mbok. Siapa namanya, Mbok? Gimana kalau dikasih nama Joko saja, Mbok? Jangan, apa itu Joko? Sugiarto aja, Mbok. Artinya anak lelaki yang banyak uang. Anak yang Mbok sini itu perempuan, bukan laki-laki. Waduh, Aku akan beri dia nama Timun Mas. Wah, namanya Timun Mas. Bagus, Mbok. Cepat besar ya Timun Mas. Nanti bisa main sama anak kami ya. Bu, Ibu dengar gak tadi? Mbok Srini teriak-teriak. Katanya dia punya anak. Iya ya Bu, saya juga denger loh tadi. Kok bisa ya? Mas Rini kan janda. Iya kan? Kok bisa ya? ibu-ibu, ada apa ini? Itu tuh, Mbok Srini tadi teriak-teriak. Katanya dia punya anak. Hah? Iya kak? Jangan-jangan Mbok Sini habis nyulik anak. Ih, ngeri banget deh. Itu tuh ada Mas Rini. Mbok, habis semut anak orang ya? Bagaimana bisa seorang janda seperti ini memiliki
apapun. Bayi ini benar-benar anakku. Tapi kalau boleh tahu siapa ayahnya, Mbok? Iya, Mbok, siapa ayahnya? Bapak-bapak penjual kayu, Mbok? Bukanlah. Ini adalah anak pemberian raksasa di gua. Raksasa yang ada di gua, yang serem itu. Iya, itu benar. Waduh, gimana nih Pak? Mati kita. Sudah. Tenang, Bapak-bapak. Kalian ini kenapa sih? Ih, serem banget deh. Kami gak ikut-ikutan loh ya kalau ada masalah dengan si raksasa itu. Iya, bukannya kami gak mau bantu ya, tapi Nyawa jadi taruhan. tidak. Aku tidak akan punya masalah dengan raksasa itu. Aku akan menjaga anak ini. Aku akan benar-benar menjaganya. Ya sudah Mbok. Kalau begitu kami nggak ikut campur loh ya. Kami duluan ke sawah ya Mbok ya. Iya Mbok, dulu Mbok. Saya pamit dulu ya, Mbok. Sehat-sehat Timun Mas. Iya, saya pamit dulu mau masak. Timun Mas dijaga baik-baik ya, Mbok. Mari. Iya, Ibu. Hati-hati ya. Udah, ayo kita pergi. Daripada ngurusin janda tua yang ngeyel satu ini. Iya, ayo. Daripada nanti kita kena masalah. Timun Mas anakku, ayo pulang ke rumah. Kau akan jadi cahaya hangat yang selalu menemani ibu. Sulastri, baju kamu bagus ya. Iya dong, baru dijahitin sama ibuku loh. Wah, jadi pengen deh. Itu Timun Mas kenapa? Kita samperin yuk. Ayo. Timun Mas, kamu kenapa? Gini teman-teman, ibuku sedang pergi dari rumah. Jadi aku pergi ke sini buat main sama kalian. Wah, bagus tuh. Ayo kita main. Boleh. Tapi kalau cuma bertiga rasanya sepi. Bagaimana kalau kita ajak teman-teman yang lain? Boleh, setuju. Mana ya? Itu teman-teman, biar aku panggil ya. Teman-teman, main yuk. Timun Mas, iya kita main. Tuh dia, kamu mau kan? Iya dong, aku mau. Ayo. Tapi kayaknya masih kurang deh. Bagaimana kalau kita panggil teman-teman yang lainnya juga? Kata aku sih gak apa-apa. Ayo ajak yang lain, iya biar tambah seru. Bagaimana kalau kita panggil bersama-sama? Biar suaranya keras. Kalau gitu, aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Teman-teman, main yuk. Ayo kita main. Yeay, nambah satu lagi deh. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ada satu lagi, cuman dia agak lelet. Ayo cepetan dong, udah tungguin teman-teman tuh. Ayo kita main. Kamu tuh lari-lari makanya jatuh kan? Kamu sih hubungin aku. Biasanya aku suruh kamu lari-lari. Ya kamu tadi, kamu salah. Udah, jangan berantem. Tapi kamu masih bisa main kan, Joko? Bisa. Ya sudah, ayo kita main. Terus kita main apa ya enaknya? Gimana kalau main jebak-jebak bunga aja? Seru tahu. Boleh, tapi aku nggak mau yang jadi ya. Terus, siapa yang jadi? Bagaimana kalau kita berdoa aja biar adil? Nanti yang doa dia yang jadi. Boleh. Yuk. Yeay, doa yang jadi. Kok aku sih yang jadi? Sudah, sana kamu cari ganjunya. Ya sudah teh. Sekarang siapa yang jadi mboknya? Aku gak mau ya jadi mboknya. Aku juga gak mau jadi mboknya. Aku juga gak mau. Sama, aku juga gak mau. Apalagi aku kan laki-laki. Masa jadi mboknya? Ya sudah. Kalau gitu kita berdoa lagi aja. Boleh. Berdoa, sendawa hati. Yeay, Timun Mas.
Ini kancunya. Aku siap. Jumlah suang, suang yang inggelenter, membuka tudung kuda, tampul lera-lere sombong, guyu dere ake sirpong dere kopong, sirpong dere kopong. Bangun, sudah waktunya kamu menebak. Loh, sudah apa? Pasti kamu ya? Ya salah, kamu jadi lagi. Ya, kok jadi lagi sih? Aku nggak mau. Mohon maaf. Saatnya kau aku makan. Karena kau sekarang Timun Mas, sudah waktunya kau aku makan. Tidak, ibu, tolong aku, ibu. Berhenti tuh anak Sasa, jangan buka dia. Minggir kau dasar janda tua. Timun Mas udah berumur 6 tahun. Saatnya ia aku makan. Jangan tuh anak Sasa, jangan. Hamba mohon, tunggulah sampai Timun Mas berusia 16 tahun. Dengan begitu, kau akan puas menyantapnya. Baiklah kalau begitu. Aku akan kembali saat Timun Mas berusia 16 tahun. Baik, Bu Herat Sasa, terima kasih. Aku akan menepatinya. Maafkan ibu ya Timun Mas. Sekarang, ayo kita pulang. Timun Mas, ibu berangkat cari kayu bakar dulu ya. Loh, sebentar ibu, biar aku siap-siap dulu ya. Tidak perlu Timun Mas, kau di rumah saja. Loh kenapa ibu? Aku juga ingin membantu ibu. Sudahlah, kau tetap di rumah saja. Ya sudah, ibu pergi dulu. Baik ibu. Pemuda yang tadi ganteng banget gak sih? Iya loh, ganteng banget. Itu Timun Mas gak sih? Iya tuh. Kita panggil bareng-bareng aja yuk. Yuk. 1, 2, 3. Halo Timun Mas. Teman-teman, ayo sini mampir dulu. Aku kira tadi kamu masih mencari kayu sama Mbak Srini. Iya, jarang-jarang bisa ketemu kamu di depan rumah jam segini loh Timun Mas. Emang Mbak Srini kemana Timun Mas? Ibu sih tetap mencari kayu, tapi entah mengapa akhir-akhir ini aku disuruh di rumah saja. Teman-teman, kalian pada kumpul ngobrol bareng di sini. Kok kalian tidak ajak kami? Ya sudah, kalau begitu mari teman-teman. Tapi kursinya sudah penuh. Halah, bukan masalah. Kami bisa duduk di bawah. Terima kasih ya sudah mengerti. Memangnya kalian mau kemana sih? Kami sebenarnya mau ke pasar. Iya benar, ke pasar sebelah. Oh, pasti mau lihat. Wah, itu tuh. Emang ada apa sih di sana? Banyak pemuda tampan yang berjualan di sana. Iya, di sana aku paling suka pada pemuda yang berkulit coklat. Dia tuh tinggi, wajahnya tampan, apalagi badannya. Terlihat kekar. Kalau aku paling suka sih pemuda penjualan gerabah itu loh. Dia terlihat baik dan sangat tampan, apalagi kalau tersenyum. Pemuda penjual sayur juga tak tampan, walau tidak terlalu tinggi, tapi kulitnya tuh putih dan bersih. Ya, jika semua pemuda di sana seperti itu, aku juga mau lah teman-teman. Kalau gitu, ayo ikut kami ke sana. Kalau kamu gak segera ke sana nanti keburu keriput loh. Iya loh Timun Mas. Aduh, maaf ya teman-teman. Lain kali aja. Ya udah deh. Ayo Sri, kita berangkat sekarang. Aku sama teman-teman juga mau pulang dulu ya Timun Mas. Hati-hati. Sepertinya cukup ini saja mencari kayu bakarnya. Sekarang aku bisa kembali ke rumah. Mbak Srini, aku
kembali untuk menagih janjimu, Mbok Srini. Tuan raksasa, Serahkan Timur Mas sekarang, Mbok Srini. Aku sudah menunggu 10 tahun. Timur Mas sekarang sudah dewasa. Sekarang aku akan mengambilnya. jangan Tuan raksasa, jangan. Kumohon, jangan ambil Timun Mas sekarang. Aku masih mau bersamanya. Aku tidak peduli. Serahkan Timur Mas sekarang juga. Aku ingin segera menyantapnya. Jangan Tuan raksasa, kumohon, beri aku waktu 1 hari lagi untuk bersama Timun Mas. Aku masih ingin bersamanya. Kumohon Tuan raksasa, kumohon. Baiklah, ku beri kau waktu 1 hari lagi. Besok aku akan datang ke rumahmu dan mengambil Timur Mas. Kemudian aku akan menyantapnya dengan puas. Baik Tuan raksasa, terima kasih banyak. Bagaimana ini? Aku tidak ingin kehilangan Timun Mas. Timun Mas, kau di mana, Nak? Aku di sini, Ibu. Syukurlah, Nak, kau tetap mematuhi kata ibu. Tapi Ibu, kenapa aku tidak boleh pergi dari area rumah akhir-akhir ini? Kau harus tetap di rumah, Timun Mas. Kenapa Ibu? Aku juga ingin pergi ke desa sebelah bersama teman-teman. Tidak, jangan keluar dari rumah ini. Kau bisa bahaya jika kau pergi dari rumah ini, Timun Mas. Ibu, apa aku sedang dipingit? Apa aku dijodohkan oleh Ibu secara diam-diam? Tidak, Timun Mas. Bukan itu maksud ibu. Tapi raksasa itu sudah mengincarmu kembali, Timun Mas. Raksasa? Apa itu raksasa yang dulu pernah mau memakanku sewaktu aku kecil, Ibu? Itu benar, Timun Mas. Itu benar. Ibu tidak ingin kau meninggalkan ibu. Sungguh, ibu tidak ingin. Engkau adalah hartaku yang paling berharga, Timun Mas. Ibu jangan menangis. Coba Ibu jelaskan, kenapa raksasa itu ingin memakanku, Ibu? Maafkan ibu, Timun Mas. Sungguh, maafkan ibu. Ibu, kenapa Ibu meminta maaf? Apa yang sebenarnya terjadi, Ibu? Timun Mas, engkau adalah anak yang terlahir oleh suatu keajaiban. Aku tidak pernah mengandungmu. Aku tidak pernah melakukanmu, Timun Mas. Aku hanyalah janda tua yang merawat benih dari raksasa itu. Aku merawat benih itu hingga menjadi buah mentimun. Buah mentimun? Itu benar. Aku merawatnya hingga tumbuh besar. Karena di dalam mentimun itu ada bayi yang sungguh manis. Bayi itu yang menjadi cahaya hidupku. Bayi itu yang selalu kusayang. Bayi yang kelak menjadi wanita cantik bernama Timun Mas. Timun Mas? Apa yang Ibu maksud adalah aku? Bagaimana bisa aku terlahir dari mentimun, Ibu? Bagaimana bisa dari sebuah benih menjadi mentimun berisikan bayi, Ibu? Itu karena sang raksasa bisa mengabulkan segala
mustahil sekalipun sebelum kau ada. Ibu sendiri, ibu merasa sepi dan ingin sekali punya anak. Akhirnya, ibu nekat pergi menemui raksasa itu agar bisa mendapatkan seorang anak. Dan raksasa itu setuju dengan satu syarat. Ibu harus mengembalikan anak itu padanya untuk dimakan. Jadi, aku memang akan menjadi makanan raksasa itu. Tidak, ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Ibu akan mencari cara melawannya hingga ibu menemukan cara itu. Kau tidak boleh keluar dari rumah ini ya. Mungkin ibu tahu caranya. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Di tempat ini pasti ada petapa yang bisa membantuku. Di mana dia? Itu dia. Tuhan petapa, tolong bantulah aku. Raksasa ingin mengambil anakku. Ia ingin memakan anakku, Tuhan. Bos Rini, kau telah melewati jalan yang tak seharusnya. Apa maksudmu, Tuhan? Kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Tapi aku tidak ingin anak yang sudah kurawat dengan sepenuh hati diambil oleh raksasa, Tuhan. Bukankah kau sendiri yang menerima syarat dari sang raksasa itu? Maka kau harus mengembalikannya kembali. Tidak, tidak, Tuhan. Timun Mas tidak boleh menjadi santapan raksasa itu. Tolonglah aku, Tuhan. Tolonglah aku. Bangunlah, Bos Rini. Kau tak perlu bersujud kepadaku. Jika kau memang tidak ingin raksasa itu memakan Timun Mas, dengarkanlah aku. Sebelum raksasa itu datang, kau harus memerintahkan Timun Mas agar berlari sejauh mungkin. Tapi bagaimana jika raksasa itu mengejar Timun Mas? Ia pasti bisa menangkap Timun Mas, Tuhan Petapa. Bagaimana jika Timun Mas akan melewatinya? Aku akan memberikanmu 4 kantong. Serahkan kepada Timun Mas. Sampaikan padanya untuk digunakan sebagai senjata melawan raksasa yang mulai mendekat. Lempar satu persatu tiap isi dari kantung tersebut. Pasti dapat menghambat pergerakan sang raksasa. Baik, Tuhan Petapa. Aku akan melakukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan Petapa. Timun Mas, kemarilah nak, kemari sebentar. Iya ibu, aku datang. Timun Mas, dengarkan ibu. Setelah ini, kau harus segera lari dari rumah ini sejauh mungkin. Teruslah lari hingga kau tak bisa tertangkap oleh sang raksasa. Baik ibu, aku akan melakukan itu. Akan tetapi ibu, bagaimana jika raksasa itu mengetahuiku dan bisa mengejar lariku? Aku harus melakukan apa ibu? Tenanglah nak, ibu memberikan 4 kantung ini. Tiap kantung ini berisikan benda sakti dari Petapa. Itu akan bisa membantu menghambat sang raksasa.
lempar satu persatu. Dan kau harus tetap berlari ya nak. Baik ibu, baik. Aku akan melakukan itu. Sekarang kau harus lari Timun Mas. Jangan sampai raksasa itu bisa menangkapmu. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Sekarang larilah. Sampai jumpa ibu. Semoga kita bisa bertemu kembali di rumah ini. Bos Srini, mana makananku? Aku sudah lapar. Luar raksasa. Di mana Timun Mas itu? Timun Mas sudah pergi jauh dari sini. Sebagai gantinya, kau memakanku saja. Jangan memakan anakku. Tidak, daging orang tua itu alot. Sudah, minggir kau. Di mana Timun Mas? Makananmu tidak ada dimanapun raksasa. Hari ini kau tidak akan memakan apapun. Diam kau. Aku pasti akan makan Timun Mas. Oh, dia berusaha kabur rupanya. Tunggu aku Timun Mas.